Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kawasan industri dan kawasan berikat, di mana kelompok kami terdiri dari Nur Hikmah, Ice Melianti, Nela Nursela, Hafsanah, Heriansah, dan Pina Widianti. Kawasan industri atau kawasan industri estate. Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana-prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Menurut Industrial Development Handbook dari ULI, The Urban Land Institute, Washington DC, 1975, kawasan industri adalah suatu daerah atau kawasan yang biasanya didominasi oleh aktivitas industri. Kawasan industri biasanya mempunyai fasilitas kombinasi yang terdiri atas peralatan-peralatan pabrik atau industrial plants, penelitian dan laboratorium untuk pengembangan, bangunan perkantoran, bank, serta prasarana lainnya, seperti fasilitas sosial dan umum yang mencakup perkantoran, perumahan, sekolah, tempat ibadah, ruang terbuka, dan lainnya. Istilah kawasan industri di Indonesia masih relatif baru. Istilah tersebut digunakan untuk mengungkapkan suatu pengertian tempat pemusatan kelompok perusahaan industri dalam suatu areal tersendiri. Kawasan industri dimaksudkan sebagai padanaan atas industri estate. Berdasarkan Departemen Perindustrian, industri nasional di Indonesia menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Industri dasar, yang meliputi kelompok industri mesin dan logam dasar, dan kelompok industri kimia dasar yang termasuk dalam IMLD. 2. Industri kecil. 3. Industri hilir, yaitu kelompok aneka industri. Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu A. Industri rumah tangga, jumlah pekerjaannya 1-4 orang. B. Industri kecil, jumlah pekerjaannya 5-19 orang. C. Industri menengah, jumlah pekerjaannya 20-99 orang. D. Industri besar, jumlah pekerjaannya 100 orang atau lebih. Selanjutnya, tujuan pembangunan kawasan industri. Tujuan pembangunan kawasan industri di alam Kepres nomor 41 tahun 1996 tentang kawasan industri pada pasal 2 yang menyatakan pembangunan kawasan industri bertujuan untuk A. Mempercepat pertumbuhan industri di daerah. B. Memberikan kemudahan bagi kegiatan industri. C. Mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri. D. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan. Sedangkan menurut tim koordinasi kawasan industri Departemen Perindustrian RI, tujuan utama pembangunan dan pengusahaan kawasan industri adalah untuk memberikan kemudahan bagi para investor sektor industri untuk memperoleh lahan industri dalam melakukan pembangunan industri. Dampak kawasan industri. Dampak ekonomi yang dibawakan oleh lokasi industri di suatu tempat terungkap antara lain dalam bentuk peningkatan produksi, pendapatan, dan pengurangan pengangguran. Pengaruh langsung dampak ini pada umumnya dirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasi industri tersebut, untuk kemudian meluas ke daerah dan bahkan mungkin ke tingkat nasional. Dampak positif atau keuntungan yang dapat diambil dengan adanya pembangunan industri antara lain: yang pertama, menambah penghasilan penduduk yang akan meningkatkan kemakmuran. Yang kedua, menghasilkan aneka barang yang diperlukan masyarakat banyak. Yang ketiga, memperbesar kegunaan bahan mentah. Jadi semakin banyak bahan mentah yang diolah dalam perindustrian sendiri, semakin besar pula manfaat yang diperoleh. Yang keempat, memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk. Yang kelima, mengurangi ketergantungan Indonesia pada pihak luar negeri. Yang keenam, industri perkebunan dapat memberi hasil tambahan yang bagi para petani. Yang ketujuh, merangsang masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan industri. Yang terakhir, memperluas kegiatan ekonomi manusia sehingga tidak semata-mata tergantung pada lingkungan alam.
Selain dampak positif, ada juga dampak negatif pembangunan industri, antara lain, yang pertama, lahan pertanian menjadi semakin berkurang jumlahnya. Yang kedua, tanah permukaan atau topsoil yang merupakan bagian yang subur menjadi hilang. Yang ketiga, cara hidup masyarakat berubah. Yang terakhir, lingkungan tercemar. Dalam menilai kelayakan pengembangan kawasan industri variabel, pertimbangannya dapat dikelompokkan dalam dua faktor pertimbangan, yaitu yang pertama, faktor internal, sebagai faktor yang menjadi pertimbangan kelayakan pengembangan industri dilihat dari sudut kegiatan industri saja. Yang kedua ialah faktor eksternal. Beberapa faktor eksternal yang menjadi pertimbangan dalam penilaian kelayakan pengembangan kawasan industri yaitu kondisi hinterland, persaingan dengan daerah lainnya, lokasi strategis terhadap sistem ekonomi makro, dan stabilitas keamanan. Lanjut, untuk kawasan berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan jasa. Kegiatan rancangan bangunan, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam daerah Indonesia yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. Kegiatan dalam kawasan berikat. Kegiatan yang utama yang dilakukan di dalam kawasan berikat adalah kegiatan pengolahan industri atau manufaktur atau bukan hanya perakitan, yaitu kegiatan memproses bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. Tata cara pendirian dan tata laksana pemasukan barang dari pergudangan atau penimbunan di kawasan berikat dilakukan sesuai keputusan Menteri Keuangan nomor 399 KMK 01/1996 tentang gudang berikat. Manfaat kawasan berikat. 1. Efisiensi waktu pengiriman barang. 2. Fasilitas perpajakan dan memungkinkan dapat menciptakan harga yang kompetitif. 3. Membantu usaha pemerintah dalam rangka mengembangkan program keterkaitan. Syarat pendirian kawasan berikat. 1. Perusahaan yang dapat diberikan izin sebagai PKB atau PDKB. 2. Dokumen yang dipersyaratkan untuk mendapatkan izin sebagai PKB atau PDKB. 3. Dokumen yang dipersyaratkan untuk mendapatkan persetujuan beroperasinya sebagai PDKB. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari PPT kami. Kawasan industri ialah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana-prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan diolah oleh perusahaan kawasan industri. Tujuan dibangunnya kawasan industri antara lain sebagai berikut. Yang A. Mempercepat pertumbuhan industri. Yang B. Memberikan kemudahan bagi kegiatan industri. Yang C. Mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri. Yang D. Menyediakan fasilitas lokasi industri yang berwawasan lingkungan. Baiklah, kesimpulan selanjutnya, kawasan berikat adalah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah pabean. Kawasan berikat berfungsi sebagai tempat penyimpanan, penimbunan, mengolah barang yang berasal dari dalam dan luar negeri. Sekianlah penyampaian PPT dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas, silakan dipertanyakan. Kami akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.